Festival yang meriah berubah menjadi kekacauan. Festival ini awalnya berlangsung meriah. Ribuan supporter dari berbagai klub di Jepang seperti Gamba Osaka, Urawa Red Diamonds, Sunfresh Hiroshima, hingga Tokyo Verdy berkumpul untuk menyambut dimulainya musim baru J-League dan mendukung tim nasional Jepang menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga penampilan spesial dari mantan pemain bintang seperti Keisuke Honda dan Yasuhito Endo berjalan lancar hingga malam hari. Namun, sekitar pukul 21.30 waktu setempat, suasana mulai berubah. Menurut saksi mata, sejumlah supporter yang sedang mengikuti sesi doa dan semangat kebangsaan mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka berteriak tidak jelas, menangis, menggigil, dan bahkan beberapa di antaranya jatuh ke tanah dan berteriak histeris sambil menyebut kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Seperti bukan diri mereka sendiri. Yuka Matsumoto, 27, seorang relawan festival yang sedang bertugas di tenda medis, menceritakan momen mengerikan itu. Awalnya kami kira hanya ada satu orang yang pingsan karena kelelahan. Tapi 5 menit kemudian, 3 orang lagi datang dengan kondisi mata melotot, tubuh gemetar, dan bicara sendiri. Mereka seperti bukan diri mereka sendiri. Ada yang tertawa sambil menangis, ada juga yang menyebut nama-nama lama yang tidak kami kenal. Panitia sempat menghentikan sementara acara utama dan meminta pengunjung menjauh dari area tengah lapangan. Namun keadaan semakin tidak terkendali. Dalam waktu kurang dari 20 menit, lebih dari 30 orang menunjukkan gejala serupa, berteriak keras, bergerak tidak terkendali, dan bahkan mencoba melukai diri sendiri. Tim medis dibantu oleh para medis setempat langsung mengevakuasi mereka ke pusat bantuan darurat di RSU Osaka. Tim psikolog dan spiritual dipanggil. Melihat kondisi yang tidak biasa, pihak berwenang setempat langsung mendatangkan tim psikolog, serta, yang tak biasa dalam kasus di Jepang, memanggil sejumlah pendeta kuil Shinto untuk membantu menenangkan para korban. Dr. Kenji Hayakawa, seorang psikiater dari Universitas Osaka, mengatakan bahwa gejala yang ditunjukkan para korban sangat menyerupai kasus kesurupan massal atau mass hysteria. Fenomena ini bisa muncul karena tekanan psikologis, sugesti kelompok, atau bahkan ketakutan kolektif. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain seperti kelelahan ekstrim atau pengaruh lingkungan, ujarnya dalam konferensi pers Minggu pagi. Namun berbeda dengan pendekatan medis, beberapa tokoh spiritual percaya bahwa tempat acara tersebut memiliki sejarah kelam. Seorang pendeta kuil dari distrik Sumiyoshi, bernama Ryotaro Shinoda, mengatakan bahwa area tersebut dulunya adalah lokasi pemakaman massal pada zaman Edo. Kami menemukan bahwa tempat itu dulunya sering jejak mistis yang terlupakan. Penelusuran media lokal mengungkap bahwa area tempat festival digelar memang memiliki catatan sejarah yang jarang dibicarakan. Sebuah arsip lama menunjukkan bahwa sekitar 200 tahun lalu, daerah itu merupakan kawasan eksekusi publik dan pemakaman bagi narapidana yang dihukum mati oleh pemerintahan lokal Osaka. Sejumlah warga sekitar mengaku sudah lama merasa bahwa tempat itu memiliki aura aneh. Kami sering mendengar suara orang menangis atau berteriak dari arah lapangan saat malam hari, tapi kami kira itu hanya bayangan atau suara dari jalan raya, ujar Fumiko Arai, 63, warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi festival. Setelah kejadian tersebut, panitia langsung menutup festival dan membatalkan semua agenda hari kedua, termasuk konser penutup dan parade bendera supporter nasional. Pemulihan dan tindakan lanjut. Hingga berita ini diturunkan, total 44 orang dilaporkan mengalami kesurupan atau kondisi psikotik akut selama festival berlangsung. Dari jumlah itu, 31 orang telah kembali stabil dan diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih dalam pengawasan medis dan psikologis. Pihak kepolisian Osaka juga tengah melakukan investigasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya zat kimia atau makanan yang dikonsumsi oleh para korban secara bersamaan. Namun hasil awal menunjukkan tidak ada tanda-tanda keracunan atau penyalahgunaan zat. Asosiasi Supporter Jepang, JSU, yang menjadi penyelenggara festival menyampaikan permohonan maaf resmi melalui laman mereka. Kami sangat menyesalkan kejadian tak terduga ini. Keselamatan dan kesejahteraan para supporter adalah prioritas utama kami. Kami akan bekerja sama dengan otoritas untuk mengusut penyebab kejadian ini dan memastikan hal serupa tidak terjadi di masa depan. Reaksi publik dan media. Media sosial Jepang sempat diramaikan dengan tagar kesurupan Osaka dan festival mencekam, dengan ribuan netizen membagikan video dan cerita dari lokasi kejadian. Beberapa netizen menyarankan agar area tersebut diberi upacara pemurnian, oharai, secara besar-besaran sebelum digunakan kembali.
Ada pula yang mengkritik panitia karena menggelar acara malam besar tanpa konsultasi dengan penduduk lokal yang lebih mengetahui sejarah tempat tersebut. Sementara itu, beberapa tokoh spiritual dan sejarawan kini menyerukan pentingnya menghormati lokasi-lokasi bersejarah, terutama yang memiliki latar belakang kelam. Jepang adalah negara dengan sejarah panjang dan budaya spiritual yang kuat. Kadang hal-hal yang tak terlihat bisa jauh lebih nyata daripada yang kita kira, ujar Profesor Noriko Tazawa, ahli budaya dan sejarah kuno Jepang dari Universitas Kyoto, digunakan sebagai lokasi eksekusi para tahanan perang dan pengkhianat. Bisa jadi semangat mereka terganggu oleh suara-suara keras, musik, dan keramaian yang dianggap tidak menghormati tempat itu, kata Shinoda.